Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Fikri Aziza Dan saya Inas Mufida dari Prodi PBSI UNED kelas B. Kali ini kami akan belajar bersama mengenai variasi bahasa Jawa dan Madura pada kata jatuh. Nah, pembahasan yang pertama yaitu variasi bahasa Jawa yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, bahasa Jawa, bahasa yang utamanya dituturkan oleh penduduk suku Jawa di wilayah bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Bahasa Jawa ini memiliki banyak turunan kata. Tiap perbendaharaan kata yang dimiliki dalam struktur bahasa biasanya dibentuk tidak hanya menjelaskan proses yang didapat dari penglihatan, tetapi juga rasa. Yang paling kentara adalah kata jatuh. Nah, dalam bahasa Jawa, jatuh memiliki keragaman bentuk tergantung proses jatuh dan rasa yang didapat. Yang pertama, tiba. Tiba ini adalah jatuh secara umum yang digunakan untuk menerangkan peristiwa jatuh yang terjadi pada manusia maupun selain manusia. Contohnya, Yuda tiba soko sepeda, yang artinya Yuda jatuh dari sepeda. Yang kedua, jeblok. Jeblok ini adalah sesuatu yang jatuh dari atas secara langsung. Contohnya, pelem jeblok soko wit, yang artinya mangga jatuh dari pohon. Yang ketiga, lugur. Lugur di sini hampir sama dengan jeblok. Contohnya, duitku lugur ning tengah dalan, artinya uangku jatuh di tengah jalan. Selanjutnya ada geblak. Geblak di sini adalah jatuh ke belakang, yang biasanya berbunyi blak, seperti itu. Contohnya, Yuda geblak ing ngarep lawang, artinya Yuda jatuh di depan pintu. Berikutnya ada jungkel. Jungkel di sini adalah jatuh, terjungkal atau terlempar. Contohnya, adik jungkel soko bandulan, yang maknanya adik jatuh terjungkal dari ayunan. Berikutnya ada jelungup. Jelungup di sini adalah jatuh tersandung. Nah, contohnya, Yuda jelungup ing ngarep omah, artinya Yuda jatuh tersandung di depan rumah. Selanjutnya ada nyungsep. Nyungsep di sini adalah jatuh ke depan, hampir sama dengan tersandung, tetapi posisinya lebih rendah, lebih ke bawah jatuhnya. Nah, contohnya, Yuda nyungsep ing tengah sawah, artinya Yuda jatuh ke depan hingga mengenai muka di tengah sawah. Kemudian ada ndlosor. Nah, ndlosor di sini jatuh meluncur seperti posisi orang akan berenang atau tengkurap, seperti itu. Contohnya, Yuda ndlosor ing lapangan sepak bola, yang maknanya Yuda jatuh tersungkur atau dengan posisi terkurap di tengah lapangan sepak bola. Dan yang terakhir ada glondong. Nah, glondong di sini jatuh berguling-guling. Posisi jatuhnya itu antara kepala, badan, dan kaki itu bersamaan. Contohnya, adik glondong soko kasur, yang artinya adik jatuh berguling-guling dari kasur, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari rekan saya mengenai variasi bahasa Jawa pada kata jatuh.
Untuk selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan variasi bahasa Madura pada kata jatuh. Bahasa Madura biasanya dituturkan oleh penduduk bersuku Madura di wilayah bagian timur Pulau Jawa dan Provinsi Madura itu sendiri, serta beberapa kota diantaranya Jember, Situbondo, Bondowoso, Pasuruan, Probolinggo, dan Banyuwangi. Dalam penggunaan kata jatuh beraneka ragam. Yang pertama yaitu labu. Labu di sini artinya jatuh secara umum yang dapat digunakan pada manusia maupun benda. Contoh kalimatnya yaitu Andi labu dari sepeda. Artinya Andi jatuh dari sepeda. Yang kedua yaitu geger. Geger di sini artinya jatuh yang berasal dari atas. Contoh kalimatnya yaitu buku geger dari lamari. Artinya yaitu buku jatuh dari lemari. Yang ketiga yaitu nyonglet. Artinya jatuh dengan posisi ke depan. Contoh kalimatnya yaitu Andi nyonglet ade langger. Artinya Andi jatuh dengan posisi ke depan di depan musola. Yang keempat adalah aguluk. Aguluk ini adalah jatuh dengan posisi berguling. Contoh kalimatnya yaitu butol aguluk dari kursi. Artinya botol jatuh dengan bergelinding dari kursi. Yang kelima yaitu agentang. Agentang di sini dengan posisi jatuh ke belakang. Contoh kalimatnya yaitu Andi agentang dari jendela. Artinya Andi jatuh ke belakang dari jendela. Yang keenam yaitu tabrengkak. Tabrengkak di sini dengan posisi jatuh ke depan namun bertubi-tubi. Contohnya Andi tabrengkak ade labeng. Andi jatuh ke depan berkali-kali atau bertubi-tubi di depan pintu. Yang ketujuh yaitu ngaltok. Ngaltok di sini artinya jatuh dengan posisi terlempar. Contoh kalimatnya yaitu Andi ngaltok ade bengko. Artinya Andi jatuh dengan terlempar di depan rumah. Yang kedelapan yaitu nyalpeng. Nyalpeng di sini adalah jatuh dengan posisi tersungkur atau tengkurap. Contoh kalimatnya yaitu Andi nyalpeng dari kasur. Artinya Andi jatuh dengan posisi tengkurap atau tersungkur dari kasur. Yang kesembilan yaitu nyongsep. Dengan posisi jatuh dengan wajah terkangkup. Contoh kalimatnya yaitu Andi nyongsep esabe. Artinya Andi jatuh dengan posisi wajah terkantuk di sawah. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Dan Sebagai pembelajaran dan evaluasi materi yang telah kami sampaikan, kami akan memberi tantangan untuk menyebutkan dan memberi contoh variasi bahasa pada kata jatuh yang telah kami pelajari. Nah, untuk yang pertama, saya akan memberi tantangan kepada rekan saya untuk menyebut kata tipe dan memberi contoh kalimat dalam bahasa Jawa menggunakan kata tipe. Silakan. tibo ya. Ya, Tibo berarti contoh kalimatnya yaitu Rani tibo nang ngarep sekolah. Boleh? artinya
Rani jatuh di depan sekolah. Ya, benar. Selanjutnya, saya akan menguji rekan saya dengan menggunakan kata bahasa Madura, yaitu geger. Geger. Geger begitu. Iya. Ya, geger. Contohnya dompet geger tengah jalan. Artinya apa ya? Artinya dompet jatuh di tengah jalan. Bagaimana? Betul. Ya, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.